selamat datang di acara Sampurasun. Bersama saya Jimmy Tambunan, kita lagi mau bicarain tentang negosiasi dan bagaimana sharing di tim dan sharing smartphone. Itu saya ditemani dengan mas-mas yang ganteng dan mbak yang cantik. Udah kenalin dulu dong sampai nih. Ya, perkenalkan saya Dia. Hai, saya Danda Raffi Video atau biasa dipanggil Gio. Saya Aditya Ardian, biasa dipanggil Adit. Oke, luar biasa nih di waktu yang sekarang ini kita pengen ngobrol sama teman-teman di sini ya. Sebelumnya pernah kerja sebagai apa ya? Sebelum masuk Kalau dari saya sendiri sebelumnya untuk background sebelum di sales smartphone ini Pak, saya ini sebagai sales properti. Ya, jadi saya udah lama di bidang sales, makanya kemarin ada lowongan pekerjaan di smartphone, sales juga. Akhirnya saya mencoba untuk saya ingin menambah ilmu sekaligus ingin memperdalam tentang dunia sales itu bagaimana seperti itu Pak. Sales properti itu kan lumayan ya kok. Iya, lagi di pindah smartphone kenapa? Waktu itu karena saya sudah di properti lama, kebetulan saya juga mau mencari dunia baru terkait sales ini. Itu kan macam-macam Pak ya, ada yang jualan rumah, ada yang jualan mobil, ada yang jualan apapun. Waktu itu saya berminat ke provider ini karena emang saya lihat track recordnya smartphone kan bagus nih Pak. Akhirnya saya ingin mencoba masuk ke perusahaan yang bagus ini supaya saya nanti bisa upgrade skill sekaligus nanti bisa jenjang karirnya lebih jelas seperti itu. Karena pengen berkembang kan. Iya betul Pak. Berkembang diri ya, betul apa aja. Siap. Nah kalau Mas Dio sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri untuk backgroundnya yang sekarang Pak, ini saya lagi sedang berkuliah, jadi saya sambil untuk bekerja. Kuliah sambil bekerja. Kuliah sambil bekerja. Waktunya cukup. Untuk waktunya sendiri cukup. Jadi untuk ini saya memutuskan untuk cuti kuliah terlebih dahulu untuk bekerja. Jadi sambil cari pengalaman yang banyak juga. Terus nanti juga akan melanjutkan kuliah pada jangka waktu yang tertentu. Terus kenapa kok pilih kerja smartphone? Dulu memang lebih tepatnya saya lagi mencari pekerjaan, lalu akhirnya diperkenalkan smartphone oleh Mbak Dia sampai akhirnya terjun ke dunia salesnya smartphone. Oh, kita ada teman ya? Iya betul Pak. Betul. Jadi memang lagi cari pekerjaan sih. Kalau Mbak Dia sendiri gimana? Sama seperti Mas Dio ya Pak ya. Saya sebelumnya bekerja, terus saya pernah magang, tapi tidak di dunia sales. Oh, baru kali ini di Karena dunia sales. hari ini, baru di smartphone ini saya kenal dunia sales itu seperti apa. Jadi ya memang ada pembelajaran baru sih. Oke. Nah dari Mbak Dia, Mas Adit, Mas Dio, gimana ketika menjadi kerja masuk smartphone terus menjadi sales tuh apa yang membuat kalian bisa betah di sales smartphone? Kalau saya sendiri yang membuat saya betah karena di dunia sales itu ternyata banyak yang bisa dipelajari Pak. Banyak dipelajari. Iya, banyak yang bisa saya dapatkan ilmunya. Mulai dari public speaking saya meningkat. Oh, Karena sebelumnya juga ragu-ragu ya. jarang-jarang ngobrol, jarang bicara depan umum ya. Iya, takut ketika ada orang baru itu mau berkenalan saja takut. Sedikit introvert berarti ya? Iya, introvert. Sedikit, tapi kalau introvert. Iya, gitu sih. Jadi di dunia sales ini yang bikin saya betah bekerja, ilmunya banyak, dan saya juga bisa berkembang di sales. Oh, apa tuh yang berkembang dalam ketika belajar di sales kok bisa berkembang di bidang? Apa dalam hal? Dari teman-temannya mulai banyak, Bertambah relasi, bertambah teman ya. Nah, kalau Mas Dio ini, Oke Mas, kalau dari saya sendiri ya, kenapa kok sales? Karena setelah saya sadari, apalagi kerja di smartphone ini, sales itu memang memiliki jenjang karir yang lebih tinggi dan luas sekali daripada bidang-bidang lainnya. Jadi menurut saya untuk mencoba dari bawah dulu itu memang sales terlebih dahulu gitu. Terus dari sales sendiri saya juga bisa banyak banget mengembangkan skill, contohnya
tadi disebutkan Mbak Dia juga, public speaking saya juga lumayan tertata dengan rapi. Saya ketemu orang juga sudah terbiasa dari berbagai macam orang pun. Dari contohnya saya sering bertemu dengan PR dari brand-brand yang lain untuk menggandeng sebuah event, terus habis itu panitia-panitia kampus, dari sekolah, OSIS, terus habis itu maupun event-event yang lagi diselenggarakan di kota-kota Malang ini. Ya, itu sih Pak. Yang itu Banyak ya dari banyak banget yang dipelajari. belum pernah masuk ke kegiatan seperti event ya. Terus sekarang udah belajar dari cari event, dapat lagi ya masih dari event yang lain ya. Terus yang menjadi pembeda juga Pak, kan karena dulu saya sering berkegiatan di perkuliahan ya, jadi mungkin ngobrolnya tuh sama-sama anak kuliah. Nah, untuk bekerja di Smart Friend ini jadi untuk komunikasi sendiri itu juga udah beda ranah, karena sama-sama orang-orang yang bekerja di perusahaannya masing-masing yang saya ajak komunikasi. Jadi gitu. Jadi menambah wawasan. Kalau hanya di lingkungan itu aja, Sama ini wawasan nggak bertambah ya. iya, sama beda atmosfer juga ketika ngomong sama Orang lain. orang lain. Pengetahuan. Apalagi kalau mereka jabatannya juga lebih tinggi. Wow. Jadi pas lagi bekerja, dapat ilmu Iya. juga, dapat wawasan juga, dapat dapat insentif juga kan ya. Pastinya Pak. Apalagi kerja di Smart Friend. Enak ya jadi sebenarnya. Kalau Mas Adi itu gimana? Kalau dari saya sendiri, kebetulan di dunia sales ini kan jenjang karirnya selain tak terhingga Pak ya. Kan sales kan banyak tuh Pak. Nah, terus di dunia sales ini saya bertemu orang-orang hebat semua yang membuat saya tuh menjadi lebih improve ke depannya. Jadi yang awalnya saya lumayan introvert juga kayak Badi ya, akhirnya saya lumayan agak ekstrovert gitu loh Pak. Akhirnya saya mulai berani berbicara kepada umum, kepada customer, kepada orang-orang yang belum pernah bertemu, seperti itu. Kemudian hebatnya di dunia sales, apalagi di Smart Friend ini, selain jenjang karirnya jelas, insentifnya juga lumayan banyak sih. Bisa dari Iya, banyak juga, alhamdulillahnya. Terus ya di dunia sales ini kita tidak ada batasan sebab jadi kita bekerja itu tidak monoton. Jadi kita bisa sambil refreshing, bisa sambil jalan-jalan, sekaligus kita nawarin produk. Kita juga bisa ke kota-kota lain juga. Nanti kita juga bisa bertemu orang-orang baru, budaya baru. Betul. Jadi nikmatin pekerjaannya, nggak mikir bebannya ya. Iya, Tapi betul. kita teman-teman nih kayaknya yang penting bisa jalan, bisa ngobrol. Jadi nggak rasa capek ya. Betul. Tapi kan nih pas sudah lagi fase menikmatinya, Iya. awal-awal tuh pasti ada yang tadi dibilang, Iya, Pak. dulu malu-malu, Betul. atau mau bersapa dengan orang lain juga Iya. kayaknya malu juga sedikit. Tadi dibilang kan, Iya. Mbak Dia, Mas Dio sama Mas Adi itu sedikit introvert nih. Iya. Nah, gimana sih cara supaya tadi saya nggak bisa bicara dengan orang lain, kok bisa jadi terbiasa dan lain-lain. Tapi gimana tipsnya itu supaya Kalau dari saya sendiri, dulu sebelum saya terjun di dunia sales provider atau seperti Smart Friend ini, sebelumnya di properti itu saya itu latihannya pakai kaca Pak. Dulu saya pakai cermin biasa, saya ngobrol sama diri saya sendiri. Jadi waktu itu nggak sebelum takut tuh nanti? Kalau ngobrol sendiri, lihat wajahnya sendiri. ngelihat orang lain nanti apa ya? Gimana supaya nggak takut dan nanti kelihatan orang lain kok ngobrol sendiri? Iya, jadi Di itu kamar atau di kamar. Oh, di kamar. ya. Itu Kira buka kaca itu ngobrol sendiri. Bukan camul ya. Kaca mall ya. kalau dari saya pribadi itu metode pembelajaran saya. Bagaimana saya itu bilang ke customer atau menawarkan suatu produk itu jelas tanpa terbata-bata. Bagaimana caranya saya beranggapan saya berbicara kepada saya sendiri terlebih dahulu. Kalau saya ngerasa udah nggak ada misalnya yang saya sampaikan ke saya sendiri itu udah jelas atau mudah dipahami customer, itu nanti bisa kedepannya bisa improve. Jadi pertama latihan sama cermin dulu kalau tips dan trik menurut saya pribadi Pak ya. Jadi Seperti ya, itu. itu melihat ekspresi wajah kita meyakinkan apa Iya, kaca itu. betul. Cara kita bicara juga benar belum. Iya. Latih setiap hari seperti itu. Iya. Coba berapa kalimat coba kita bayangkan Mas Siap. Adit lagi depan kaca nih. Iya Pak.
apa yang lagi pas lagi latihan tuh ngomong apa coba? Mungkin kita coba Anggaplah saya kaca di sana. apa ya, role play ke customer Pak. Ya, anggap saya kaca di sana. Oke, kayak misalnya, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Adit dari Smart Trend. Kebetulan kalau boleh tahu bapaknya pakai provider apa sebelumnya Pak? Nah, ini anggap saya kaca. Oh, saya sebenarnya- kaca. Ntar kalau kaca bisa ngomong nanti kamu kan? Oh iya. Kebetulan kita dari Smart Trend nih Ibu. Kita lagi ada promo menarik nih. Kita lagi ada paketan ini 14 hari 3 giga untuk pengguna baru Bu. Ini bisa klaim bonus 5 giga, nanti bisa dapat 1 bulan. Oh. Ini harganya murah banget, cukup 20.000 aja. Nanti ibunya bisa pakai untuk top up-nya. Kita ada voucher yang macam-macam juga, harganya juga terjangkau loh, Bu. Daripada provider mungkin yang lain agak sedikit lebih mahal, kita selain murah untuk jangkauannya sebenarnya kita udah tercover semua. Jadi untuk pelosok-pelosok nanti Adit bisa bantu. Kalau semisal nanti sinyalnya nggak ke-cover daerah Ibu, nanti bisa klaim garansi uang kembali. Ibu bisa save nomor WA Adit. Jadi di Kurang lebih seperti itu, Pak. seperti itu terus. Iya Pak. Oh, latihannya seperti itu ya. Iya. Supaya terbiasa Betul. ketika menyapa orang yang belum kita kenal. Betul. Iya Pak. Wah, luar biasa itu. Gak gampang loh. Nggak gampang. Belajar sendiri, ya, ngomong sendiri. Tapi Iya. dari situ terus setiap hari Ya mungkin improve-nya itu lebih ke langsung terjun ke dunia, langsung ke customer sih Pak. Jadi awalnya kita yang mungkin awalnya terbata-bata, nanti kita lama-kelamaan tuh mungkin lancar ketika kita akan selalu berhadapan dengan orang-orang baru. Seperti itu. Jadi akhirnya kita improve lebih baik dan lebih baik lagi. Wah, Seperti itu Pak. keren ya. Mau wah, belajar sendiri ya, Pak. Nggak patah semangat ya. Dan tadinya agak malu-malu, pendiam. Wah, gimana supaya bisa ekspresif? Berarti lewat kaca. Gak gampang gitu. Kalau ngomongin sih kita gampang. Iya. Kalau praktek susah. Kadang-kadang kita juga malu dengan diri sendiri loh. Betul. Iya ya, betul. Pas kita dalam berkaca juga kadang-kadang senyum-senyum sendiri kita. Mungkin nggak minum obat ya. Oke, dari Mas Adit, mengatasi supaya yang tadinya terdiam jadi bisa ngobrol depan umum, tipsnya seperti itu. Iya. Kalau Mas Dim sendiri gimana? Oke. Kalau dari saya sendiri itu mungkin ini Pak, lebih ke menuju ke kesadaran diri sendiri. Jadi contohnya apa nih? Waktu saya pertama kali datang untuk mungkin mau flyering ataupun menawarkan produk langsung ke customer, itu kadangkala saya selalu membatasi diri. Jadi saya berpikiran bahwasanya saya gak berani, saya takut ditolak. Terus habis itu saya takut akan kata-kata yang menyakiti ketika penolakan. Nah, dari sana memang harus dilatih, melatih keberanian sampai akhirnya saya nyoba 1-2 sampai akhirnya titik di mana oh ternyata enak ya. Nah, kalau misal memang kita pembawaannya open, percaya diri ke komunikasi ke orang lain pasti juga menyerap energi kita juga dengan baik. Mungkin nggak akan langsung ditolak, tapi kita ajak ngobrol meskipun itu mereka membeli ataupun menolak. Jadi kita ajak ngobrol terus, mereka pakai provider apa, terus kebutuhan paketan mereka berapa, kita cari tahu kebutuhan dari paketan orang itu sendiri. Jadi dari sana mungkin saya merasa kayak oh berarti saya yang memang membatasi diri sendiri untuk komunikasi dengan customer itu. Manusiawi ya, soalnya Manusiawi. kita sendiri karena kita takut dengan penolakan, dengan takut dengan wah berhasil apa tidak itu Betul sekali. biasa sih dengan manusia ini. Tapi kan nggak gampang loh melatih keberanian tuh. Gimana tuh coba? Memang ketemu binatang buas itu beraniannya sebagai apa? Supaya aku berani gitu. Jadi memang harus dimulai terlebih dahulu Gimana cara mulanya? dengan cara berani sih Pak, lebih tepat. Iya ya, tadi kan kalau berani kan kita dilatih tuh. Iya. Kan orang tuh nggak gampang melatih berani gue. Gimana tuh waktu awal-awal melatih berani? Mungkin pemilihannya lebih kayak gini ya. Wah, ada customer nih nongkrong gitu. Kayaknya cocok nih, bisa ditawarin nih untuk kita kasih tahu produk yang kita punya. Oh, Jadi akan didorong ya, Iya, didorong. diri sendiri ya. Nah, meskipun nggak berani entah. Udah lah, Iya. pokoknya ada maju aja ya pokoknya. Iya. Oh, Harus ditekan memang harus dilatih sih. pokoknya di pikirannya harus maju aja. Iya. Maju aja gitu ya. Seperti itu. Sama juga tips ya.
kita ketemu customer itu hanya berlangsung selama 5 sampai 10 menit, dan itu nantinya kita kalau memiliki hubungan baik, kalau mereka bisa membeli ya kita save nomornya katakanlah. Terus habis itu mereka nolak pun kita juga harus menawari harus menjalani hubungan baik juga dengan customer. Dengan contoh, ibu bapak nggak apa-apa, saya hanya menjelaskan produk yang saya punya aja. Tapi apabila kalau memang suatu hari kepikiran untuk membeli produk ini, nah bapaknya bisa hubungi saya nih, ini saya kasih nomor WA-nya saya gitu. Nah, itu kita harus berpikiran bahasanya jangan sampai takut ada penolakan. Yang penting tujuan dari kita itu menjelaskan kepada customer. Jadi melatih keberanian untuk maju ke orang ini, dihilangin ya pikiran takut Dihilangin. ditolak. Memang harus dilakukan. Dan itu harus dilakukan. Ditunggu kan, saya kalau ketemu orang ini gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau misalkan ditolak pun saya dapat Iya. kenalan, dapat data Iya. pelanggannya, bisa hubungi nanti ya, seperti itu ya. Betul, Pak. Memang Tapi itu harus efektif selain itu. efektif, Pak. Itu akan menjadi saya lebih percaya diri sih. Jadi Ya. butuh berapa ratus orang Butuh berapa ratus orang, Pak ya? dari 10 orang udah langsung terbiasa berani gitu. Mungkin dari perharinya bisa 10 sampai 20 orang gitu. Awal-awal ya, Awal-awal. orang dilatih seperti itu. Dan itu bisa dicoba dengan hanya menawarkan produk ya. Tapi mungkin coba langsung datang ke instansi, ke sekolah, ke kampus. Kalau ketemu dengan Ya. yang tinggi kampus, Betul, kita harus di berani. instansi, nggak lagi ketemu dengan security atau segala macam ya. Nggak usah, Pak. Nggak usah, karena udah terbiasa dengan berani tadi. Ada tingkatan ya. Oh, Memang harus dilatih dengan tingkatan-tingkatan. betul. Karena sudah terbiasa, ya ketemu dengan 10, 20 sampai 100 orang. Iya. Kita nggak melihat yang penting kita menawarkan benefit buat mereka ya. Orang kita kan jualan, Iya. jualan itu pasti nawarin supaya suatu produk kita bisa dinikmati oleh pelanggan ya. Betul sekali, Pak. Nah, itu yang menjadi keberaniannya Mas Dio ya. Iya. Keren kan. Terima kasih, Pak. Sekarang gimana? Udah masih nggak takut Bang? Sekarang udah nggak takut, malah kita yang langsung vision, kita yang langsung. Berarti bisa diajak ke kebun binatang gitu. Untuk mulai lu nggak berani. Gue kadar beraninya sudah luar biasa. Luar biasa ya, Mas. Tapi nggak binatang buas juga. Oh, nggak berani biasa. Tapi dilatih lagi. Dilatih lagi ya. Supaya nggak dimakan itu. Ada tingkatannya lagi. Oke. Ya kita ngobrolnya agak santai Iya, ya. Siap. Mbak Gia sendiri gimana nih? Kalau saya sendiri tuh, Kalkulator tampak sih pendiam sih. Mbak. iya, Iya. betul, Pak. Bentar, Iya. kok. Oh bisa sekarang jadi gampang senyum, gampang komunikasi. Gimana Mbak Gia? Kalau saya itu karena rasa malu ya, Pak ya. Karena jarang ngobrol dengan orang-orang yang jarang saya Jarang kenal. interaksi Iya. dengan kenal ya. Ya betul, itu saya pemalu. Tapi di pikiran saya waktu itu, kalau saya nggak berani nawarkan, berarti saya tidak bisa jual. Jadi yang di pikiran saya, supaya saya bisa jualan, saya harus menghilangkan rasa malu itu. Dengan pikiran saya itu, saya hanya bertemu mereka sekali saja. Gitu. Jadi mereka mau nolak saya hanya bertemu sekali saja. Jadi ada masa malunya hilang ya. Iya betul, Pak. Kalau itu orang kan cuma hanya ketemu sekali aja. Iya, Gak ketemu 2 kali kan. Iya. Ini sahabat, kalau ketemu 2-3 kali coba malu tuh. kalau bertemu 2-3 kali, saya sapa lagi. Sapa lagi. Gimana yang kemarin? Pasti kalau 2-3 kali kalau ketemu biasanya bukan malu menolak. lagi. Iya. Malah jadi ada obrolan yang lain. Betul, Pak. Ya. Lalu malah bisa jadi mau beli lah. Iya. Biasanya di pasar itu karena juga banyak pedagang yang laki-laki ya, Pak ya. Karena saya perempuan itu biasanya ada yang goda-godain. Oh gitu ya. Betul. Terus gimana tuh cara? Nah, caranya gak apa-apa kita samperin saja gitu. Gak usah takut dia bakal ngapa-ngapain karena itu juga tempat umum ya, Pak ya. Dan Masih ada itu mungkin- batas normalnya. Iya, selagi masih ada batas normal ya nggak apa-apa kita jual. Mungkin memang mereka melihat kita tuh juga sebagai sales dari penampilan juga ya, Pak ya. Jadi kalau mereka tertarik dengan kita ya kita samperin, kita tawarkan produk.
meraih mereka juga supaya mereka tuh percaya dengan apa yang sudah kita tawarkan, benefit produknya, harga, dan kedepannya itu seperti apa. Coba tadi kan mengingat rasa malu tadi dia tipsnya ya kan cuma saya tuh sekali Iya. itu tapi gampang gak sih menimbulkan rasa itu ya harus dilatih terus ya Pak? Iya, gitu. Gimana tuh cara supaya terlatih terus? Harus meningkatkan kepercayaan diri juga. Seperti kata ya. Kalau kita cuman pikiran kayak gitu tapi Pikirannya apa tuh ketika pengen coba terus kata terus di pikirannya supaya meningkatkan kepercayaan diri apa yang dipikirin? Kalau misalnya saya ngomongnya jelek, berarti orang itu akan menilai saya itu memang tidak jago ngomong dan sebagainya. Tapi ketika saya percaya diri, misal di pasar nih Pak, keramaian, cuman saya teriak kuota murah smart friend gitu, orang-orang akan melihat ke saya. Nah kalau di situ saya malu, itu selesai, nggak ada interaksi lagi. Tapi kalau saya di situ berani terus saya berpikir saya di sini memang mau gimana, saya harus meningkatkan percaya diri saya. Jadi ada di itu di pikirannya harus ditimbulkan targetnya apa, tujuannya apa. Kalau saya mau melakukan ini, orang saya pengen jualan, melakukan hal apapun dari itu ya betul. Toh kalau saya jualan, saya dapat insentif. Jadi itu bikin jadi semangat ya. Bukan lagi ada pikiran yang negatif, takut ditolak, malu, tapi diganti ya pikirannya seperti itu ya. Betul. Tapi menarik juga loh tadi Mbak Dia, pastilah ya. Iya Pak. Kalau Mbak Dia kan cantik begini, ayu begini, pasti banyak yang godain, ya. Dan juga, kamu juga sedang digodain wanita ya? Kalau lagi tuh? Kalau itu gimana ya? Jarang sih Pak. Jarang ya. Jarang. Nah, gimana tuh? Tips mengatasi kalau ada ketika di tempat umum cowok goda itu gimana? Tapi tetap sopan, santun. Akhirnya kita bisa nyuruh yang cowoknya bisa beli. Gimana caranya? Kalau misal dia godain, langsung kita tawarkan saja. Kalau mau kuota smart friend dengan ramah, Pak. Jadi topiknya terus diarahin ke Iya, penjualan diarahin ya. ke penjualan. Jangan sampai dikasih kesempatan ada topik lain. Iya. Nanti kalau misalnya kita cuekin dia juga. Kalau jadi marah ya. Iya, jadinya kan kita membawa nama smart friend ya, Pak ya. Karena kita kalau mau sell, kita pakai face, itu kan terlihat sekali smart friend. Jadi kita samperin dengan ramah. Mau kuota smart friend. Kalau dia tetap godain, kita tetap arahkan ke produk dan benefitnya. Jadi akhirnya dia juga nggak malu. Akhirnya supaya dia juga nggak malu beli dia produknya itu. Karena dia juga mungkin yang menggodain tidak berpikirnya kok mbaknya berani gitu. Terus akhirnya ada interaksi jadi pemiliknya. Suka diminta nomornya nggak sih? Nah kalau itu kita punya nomor sendiri, nomor smart jadi nomor untuk pelanggan. ada nomor buat pelanggan yang nggak usah dibuka lah ya kedua jam kerja ya. Tadi aja masih jam kerja. Betul. Dan dia juga nggak suka ketika waktu pribadi nggak direspon juga gitu ya. Wah keren ya. Ada banyak cobaan, godahan, tantangan, tapi diantisipasi dengan baik ya, dengan positif dan dengan pelajaran. Oke. Nah tadi kita udah bicara nih kenapa mau kerja di smart friend ya kan, terus tantangan itu ketika menjadi sales tiap hari ya kan, ketika dipilih terbaik ini kan sering ya diajak keluar kota. Iya sering banget Pak. Ya. Kemana aja tuh keluar kotanya ya? Kalau kemarin kita awal itu dari Pacitan ya? Pacitan. Iya, Tergale. Pacitan, Tergale, terus Tulungagung, Situbondo, sama Ngawi. Kalau aku ini Ngawi. Cuman masa Kediri juga ya? Iya, ada sempat Kediri juga ya? Wah itu mau ke kota-kota kan apa ya? asik Pak. budayanya baru benar kotanya wawasan yang luas juga di sana. Tapi bisa jualan juga ya. Iya, bisa maksimal. Saya dengar bisa jualan bisa maksimal juga jualan. Alhamdulillah. Bisa capai target terus walaupun di kota berbeda. Iya, betul. Apa tuh? Bisa tips sharing-sharingnya tuh. Kok
mau di kota apapun bisa gitu loh. Jadi sebelum kita menuju ke kota tersebut, kita emang searching dulu sih Pak, budayanya ini pakai bahasanya itu bahasa Jawa kah? Atau kemarin tuh sempat ke Bondo bahasa Madura ya? banyak Banyak bahasa Madura. Itu kita belajar dulu budaya ini, kita kalau nawarin pakai bahasa Jawa, kira-kira kalau misalnya orang situ Bondo apakah tahu ya? Gitu kan, kita akhirnya sempat diskusi juga ya. Akhirnya kita belajar bahasa Madura dikit-dikit ya lumayan. Iya. Mau sempat tuh belajar bahasa Sempat belajar Pak, tapi sekarang apa yang dipelajari apa tuh bahasanya? aku tuh waktu itu iya bahasanya sinyal tak harga bener. itu kan kita yang belajar dikit tuh Kita cari lagi ya. Iya, lancar ini, Pak. Cuma satu kata itu. Cuma saja Pak. Oh, di situ. ya kita belajar budaya dulu Pak, ke kota-kota itu pakai bahasa apa untuk menawarkannya. Kalau untuk menawarkannya kurang lebih hampir semua customer itu sama sih Pak. Jadi ilmunya kita udah diberi ilmu untuk produk, ya kita menginformasikan aja kepada customer terkait produk kita itu seperti apa, keunggulannya seperti apa dibandingkan provider yang lain. Ya mungkin kita cara menyampaikannya aja lewat budayanya mereka masing-masing gitu. Dari kota-kota Kediri, Pacitan, Situ Bondo, Kediri, ya seperti itu sih Pak. Tapi ya pasti kan ada penolakannya terus ya. Iya Pak, pasti ada. Tapi penjual itu masih ada penolakan. Hampir itu Pak. Pasti ada. Gimana tuh cara mengatasi penolakan? Habis ketika ditolak bisa kita coba langsung dia mau beli. Iya. Kalau Dari awal penolakan akhirnya mau beli. oke. Gimana tuh cara tips and triknya tuh? Kita giring opini secara asik ataupun yang mudah dipahami oleh customer terlebih dahulu. Jadi untuk penolakan akan diminimalisir memang dari tadi. Kita cari tahu dia pakai provider apa untuk saat ini, terus habis itu kebutuhan paketan dari mereka sendiri itu berapa giga per bulannya. Jadi dicari tahu dulu Market, iya. kemauannya customer apa sih maunya dia ya. kebutuhannya. Terus seperti apa tuh kemauannya tuh? Kuota, sinyal atau harga? Sinyal dan harga. Kalau yang paling banyak ditemui. Mereka maunya sinyalnya bagus, sinyal, harganya oke ya, terjangkau ya. Atau enggak minimal mereka sudah tercover dari area kerja ataupun rumahnya mereka, tempat tinggal mereka. Tapi penolakan tuh biasanya gara-gara apa tuh? Mereka langsung bilang apa ketika penolak tuh? Pak, saya nggak mau ganti nomor mas ya. Saya nggak mau ganti nomor, saya sudah pakai. Nggak mau ganti nomor, ya. Pasti ya tuh ya. Ya. Pasti. Kita di awal bilang nggak mau ganti nomor, teman-teman apa yang bilang? Kita sosialisasikan kalau ibu bapak sekarang kan jenengannya juga pakai smartphone. Jadi di smartphone ini juga ada 2 SIM. Nah, kalau dari kebutuhan bapak ibunya sendiri ini paketan harga murah, terus sinyalnya juga cepat. Nah, kita dari smartphone ini sangat bisa membantu bapaknya. Untuk paketan bulannya sendiri kita jelaskan dari sana. Nah, alangkah lebih baiknya bapaknya pakai di SIM 2 aja. Jadi untuk SIM nomor SIM satunya tetap aja. Jadi bapaknya kalau paketan pakainya smartphone-nya kita. Jadi tetap bapaknya tanpa mengganti mengganggu atau melawan penolakan tersebut, ditawarin yang supaya bisa untung dua-duanya. Jadi si pelanggan disuruh untuk di SIM 2 aja. Karena secara kebutuhan kan sebenarnya sudah tepat juga. Kalau penolakan emang langsung mau ya kalau disuruh SIM 2? Tetap kita SIM 2 nya pakai smartphone langsung mau kan? Kita tawarin, kita juga ada program kupon gas berhadiah smartphone. Terus habis itu juga karena kita juga kadang-kadang sering buat bundling sama hadiah gimmick atau hadiah yang mereka setelah pembelian kartu smartphone kita juga kasih itu juga. Tentunya ada penawaran yang lainnya ya. Penawaran yang lain seperti yang tadi program gas itu support motor terus ya buat pelanggan itu dijelasin juga ya. Sebelum kita lanjut kayaknya pada haus nih. Kita ngobrol terus dari tadi ya. Betul Pak. Kita minum dulu lah. Oke.
Jadi sambil minum kita ngobrol aja. Ketika mereka tuh tahu kan apa lagi tuh dikasih ke mereka? Kita juga ada ini Pak, semura. Hmm. Jadi itu kita kasih seperti Indomie atau minyak cup kecil seperti itu buat menarik pelanggan, menarik customer agar mau membeli produk kita juga. Kita kasih bonus-bonus kecil seperti itu Pak biasanya. Jadi ada semurah sembako ya. Semurah sembako supaya mereka juga kebutuhan hari-hari ini iya. bisa dapat hadiah Hadiah juga. dari kita ya. Betul sekali Pak. Dengan beli smartphone. Iya. Tambah yakin dari mereka. Apalagi marketnya Bapak Ibu. Oh, pasti sembako mau. Langsung mau pas. Sembako pasti mau. Iya. Selain itu, apa sih yang benar-benar customer tambah yakin lah mau beli? Yang pasti saya balik lagi ke sinyal. Sinyal. Sinyal pastinya. Karena secara komponen utama itu memang sinyal. Penolakan pun sering terjadi di sinyal ya. Iya. Sering terjadi sinyal. Rumah saya nggak bisa mas pakai smartphone. Gitu ya. Iya. Pasti ya tuh. Pasti mereka baru tahu bahwa di rumah tetap ada Iya. sinyalnya. Iya. Gimana tuh caranya tuh supaya mereka yakin ada ketika ketemu tadi customer yang nolak tadi, kan akhirnya mereka yakin ada sinyal di rumahnya. Apa yang masa teman-teman aku ini? Iya. Jadi kami sendiri ketika berjualan itu juga sudah memiliki senjata, yaitu senjata agar kita juga lebih percaya diri untuk menggunakan customer. Jadi kita punya link akses BTS. Jadi sinyal tower smartphone itu berada di mana itu senjata ampuhnya itu Betul. peta. Itu senjata ampunya malah ya. Iya. Sang titik itu udah ngomongnya udah nggak sangka gitu ya. Senjata apa ini? Itu kan Intimidasi bisa kan? 47 langsung saya nggak tahu dia. Tapi hanya senjata link BTS conference yang gimana. Jadi ketika mereka sudah membahas isu di mana rumah mereka tidak tercover sinyal smartphone, langsung kita bukakan peta tersebut. Ya, ibu rumahnya di mana nih, bapak rumahnya di mana nih? Saya cekkan langsung sekarang ya. Nah, mereka curiga nggak sih kalau tanya rumahnya nanti takut disamperin, takut diserang sama. Ya. Kita langsung sebut mungkin kelurahannya bapak di mana gitu. Atau daerahnya. Baik, daerahnya lewat kelurahan atau gitu. Terus dianalisis dengan peta ini supaya mereka tambah yakin. Karena kan orang Indonesia itu katanya kalau nggak ada gambarnya, ya kalau nggak melihat visualnya takut biasanya. mereka nggak percaya. Beda sama di luar ya. Betul Pak. Pas itu dikasih tahu petanya, kecamatannya di mana? Ya. Terus apa ya? Akhirnya kita jelasin, iya Pak, secara BTS towernya itu kita di sini, rumahnya Bapak di daerah mananya. Nah, ini kan sudah tercover secara kita selanjutnya 2 sampai 3 kilo nih Pak. 2 sampai 3 kilo itu dari radius BTS tersebut itu masih bisa tercover gitu. Jadi di sini ada beberapa tower smartphone, bapaknya pasti sudah bisa tercover kalau pakai smartphone areanya Bapak sendiri. Oh, jadi pada prinsipnya senjata ini yang milik yang harus supaya kalau bilang kalau bagi mengalahkan musuh, kita harus tahu nih senjata yang efektif apa nih kalau di musuh ya. Apalagi di pasarnya ini kan telekomunikasi ya, berarti harus tahu senjatanya yang fundamentalnya apa itu adalah sinyal. Tadi juga ada program-program, ya ada program gas, semurah, ya. Apalagi ada penawaran yang agak murah ya mas ya. Iya, promo dari smartphone-nya Di bawah. Emang smartphone itu kuotanya murah ya? Murah sih, murah banget sih. Kalau kita sempat bandingin sama mungkin provider lain, kita emang unggul di kuota yang banyak dan yang terjangkau. Seperti itu. Harus tahu dulu dong. Iya. Kompetitor itu dari smartphone produknya seperti apa sih? Yang tadi sempat dibahas ya. Sebelum mengalahkan musuh, kompetitor harus tahu dulu nih kekuatan kompetitornya apa, produk-produknya apa, sinyalnya apakah lebih baik dari smartphone atau tidak, produknya lebih baik atau
Ida, Iya. ya. Oh, jadi gitu ya. Jadi biar Ada bisa perbandingan juga. customer langsung mau ya. Customer langsung mau nggak? Cuman ada proses di balik maunya tersebut. Ada proses di balik udang. Balik udang apa di balik batu? Di balik maunya Di balik maunya lagi. Iya. Apa tuh ada Yang apa? proses yang tadi Proses tadi, kami ya. jelaskan dan secara apa senjata kami tadi link DTS program paketan dan voucher per bulannya yang sangat murah dari smartphone sendiri daripada dibandingkan provider lain. Nah, kalian sendiri mau mengetahui kekuatan pemerintah terus dapat info dari mana? Sebelumnya kita Tahu produk gitu. Si A iya yang di apa yang di dari senjatanya mereka, produk B yang di keuntungan dari produk mereka apa tuh dapat itu dari mana? kalau dari saya sih ketika kita berbicara dengan customer sebelum kita menuju ke produk kita sendiri, kita ini sempat tanya, Riset dah. iya riset dulu ke customer ini. Ibunya pakai Justru malah informasi dari dari informasi dari si customer Iya, biasanya tiap bulan betul. Pakai berapa berapa apa juga. jadi menggali kebutuhan dulu Betul, Iya. menggali kebutuhan dulu. kebutuhan supaya tahu nih Caranya di mana? malah dapat informasi malah dari Betul. Iya, kita dari customer tersebut ya gak usah capek-capek Iya. Capek harus tanya aja langsung ke Tanya customer langsung. emang berapa harganya gitu kan Betul, Iya. seperti itu. terus habis ketika udah tahu harganya dan kuotanya ternyata di produknya lebih murah Iya. apa yang dijelasin dari teman-teman supaya mereka tambah yakin lagi. Ya, kalau dari saya sendiri, ketika kita udah tahu dan menggali informasi terkait kita customer ini pakai provider apa, pakai per bulannya berapa, karena kita punya keunggulan dari segi sinyal dan kuota yang lebih murah dan kuota lebih banyak dan harga yang lebih terjangkau, kita tembak di situ Pak. Biasanya si customer berpikir situ nih, oh iya juga ya Mas ya, soalnya saya lagi cari yang murah-murah kebetulan seperti itu. Akhirnya wah pas banget ibu, kebetulan ada saya di sini bisa dibantu pasangnya juga seperti itu. Apalagi bisa dibanding kalau hemat sebulan berapa setahun bisa Betul, berapa ya iya, Pak. seperti ini ya. Seperti itu. Biasanya teman-teman kasih yang pernah ditemukan pengalamannya apa tuh? Bisa dapat apa nanti setahun atau sebulan gitu? Kalau hemat pakai smartphone. Mungkin lebih ke perbandingan biaya keluar dari penggunaan konsumtif paketan. Jadi hitung-hitungan tuh Pak, beli provider ini berapa yang Bu sebulan gitu. Nah, terus habis itu kan muncul ya, wah harganya lebih mahal. Jadi kita kan langsung berbeda, wah prospek ini. Sebulan misalkan apa? Iya, setahun bisa dihitung misalkan dari sekalian di tahunnya dalam setahun bisa ganti handphone nanti. Mengasihkan marginnya menjadi pun kan otomatis Berarti itu sudah menggali kemauan ya. menggali kemauan. Menggali Kepancing terus. Terus setelah udah menggali kemauannya apa nih? Supaya klik finish mau beli. Ada lagi ya? Kalau di saya sendiri ada di My Smartfriend, Pak. Karena di situ ada promo makanan. Oh tentu. Iya, betul. Ada Program lain. Iya. ya supaya pengen menimbulkan kemauan untuk belinya. Betul. Oh setiap bulan di My Smartfriend itu ada Ada promo-promo, ada Iya, ada promo. promo makanan. promo makanan. Ada voucher Minuman, gym. voucher Ada, gym juga iya, ya? ada voucher gym. Jadi Di mana ya di My Smartfriend itu? di bagian reward itu nanti Bagian reward. ada pilihannya. Iya. Ya, mulai dari Rapoli. Referring juga ya. Ada Jadi bisa. setiap bulan udah cuma beli kuota Smartfriend lebih murah. Mau makan di promo-promo Iya, itu iya. diskon juga. Ya, minum kopi juga diskon. Mau nge-gym juga diskon. Iya. Jadi kalau saya beli 50.000 Udah dapat kuota. bisa jadi Iya. malah dapat 100.000. Iya, betul, Pak. Karena Untungnya ya. juga udah Untungnya. berapa kan kita Kita saya mau minum kopi hemat berapa puluh nih. Iya. Betul. Makan di promonya apa aja yang paling yang ada ya? Ada promo di McDonald's. McDonald. Bisa hemat berapa kalau makan di McDonald? Di McDonald's tuh yang panas satu itu ada di harga 23.500. Bisa hemat berapa tuh? Kalau pakai smartphone.
awalnya 38.500 berarti Oh, sekitar 15.000. 15.000, Iya, 15.000, 15.000 ya. itu hemat untuk makan. Ada ice cream cone yang 5.000, ada Sprite. Tapi yang dalam sebulan bisa berapa kali makan sih? dalam sebulan bisa 1 kali makan itu. Dalam sebulan bisa sekali makan gitu. Iya. Berarti itu masak makan di Lebanon ya. Terus bisa ada lagi kafe yang atau tempat minum Ada. kopi yang bisa diskon lagi. Iya, ada kopi Kopi kenangan Kenapa? itu. Bisa hemat berapa kalau pakai smart? 40%. 40%. besar. Biasanya berapa sih kalau minum kopi di kenangan itu? Kopi kenangan harganya masih 28. 28.000 ya, sama 20%. Iya. 20%. Jadi bisa hemat sekitar 10.000 ya. Betul. Iya. Padahal saya beli 14.000. Iya. itu cuma sebulan 60.000 lah saya. Iya. Dapat tadi udah hemat 18.000, dapat 10.000, Iya. 28.000. Tapi tidak hanya itu aja ya. Tak hanya itu. Kalau nge-gym bisa hemat berapa bu? Saya mau isi sehat nih. Kalau nge-gym itu ada potongan di Fitness, juga ada 2 kali free sesi PT. Kan biasanya PT kita bayar ya. Inti ya, sekali pertemuan mereka nggak ya. Iya. Jadi udah mau tidak banyak sehat kita gitu. Iya. Mau makan ada beberapa selain meja ada berapa lagi ya? Betul. Makan Iya, yang makan tidak sama lain dengan juga. sekali. Yang saya kan hobi ngopi ya. Selain kopi kenangan ini diskon tadi sampai bisa dapat 10.000 ya diskonnya ya. Iya. Pakai smartphone. Gimana lagi? Kebetulan kita ada kerjasama sama kafe-kafe ya Iya. di dekatnya Kafe transformasi. juga ya? Iya. Oh, banyak tempat ya. Banyak tempat lah. Oh, saya juga dengar ada juga tuh di Mitsu ya. Iya. Iya, Itu belum diskon di Mitsu juga ya. Iya. Kemarin promonya beli 3 kun 20.000 ya. Iya 20.000. Oh, Saya. betul Pak. Saya mau makan lagi tuh di ini makannya ada OI kayaknya. Iya. Iya, Bang. Oh, iya, Bantu. Iya. Diskonnya berapa tuh? Oh iya, betul itu 50%. 50%. Bisa juga. Biasa satu Satu kali makan, kalau misalnya satu hari ayam, berapa sih harganya? ayamnya 20-an. 20. Dia paling diskon berapa persen? Iya, Iya, waduh. Saya kemana tiap bulan membeli kuota smartphone aku. Bener yang lain. Yang dua kali dan hemat Iya. Iya. Jadi 60.000 itu bukan beli kuota, lebih ke beli promo. Di my smartphone-nya. Betul sekali. Oke. Ini kalau saya kalau diterangin oleh mas sama mbak ini kan udah tadi tentang sinyal, tentang benefit yang program hadiah gas, generasi ini dapat juga sembako, dikasih tahu lagi mau tanya kurang, tambah lagi 5 sehat 5 sempurna tuh jadi ada 5 ya. Iya, nggak Ada 5 sehat 5 sempurna nih. Iya. Sempurnanya ketika tujuan sehari-hari dapat diskon Iya. terus pakai Di smartphone. My Smart Friend. My Smart Saya Friend. kasih tidak. Di promonya apa? Di menunya apa sih? Di bagian reward Bagian reward ya. Iya. Klik reward. di situ Diskon, bisa tukarkan poin, Iya, tukarkan poin poin. smartphone cuma terus 5 poin saja. Kita biasanya check in tiap hari itu 10-15. Ada poin yang harus diambil. Sudah dapat. Saya sudah My Smart Friend. Harus banget. Smart Friend keren. Maksudnya keren ya. Keren banget. Programnya banyak sekali. Oke, tadi kita panjang lebar juga bicara tentang mengatasi penolakan ya. Terus yang ketika kalian udah berhasil mengatasi penolakan, penjualannya kan pasti terus meningkat ya, apa yang target ya. Selain dari tadi dari sini kalian apa yang membuat kalian bisa capai target? Kebetulan kalau dari tim kita sendiri ATS dari sini kita itu bisa dealing event Pak. Kita bisa dealing event, jadi kita ini aku sama tim Gio sama satu lagi Pras ya. Lagi yang nggak ada. Kita ini setiap harinya kita keliling di berbagai macam instansi, sekolah maupun universitas. Kita cari semua peluang-peluang event apa yang bisa kita support. Iya. Itu Mas Gio. Betul. Seperti itu. Tadi ya, udah terbiasa tadi Betul. dengan melawan Rasa takut, menahan tadi minder, sering berbicara dan tempat kaca supaya lebih sempurna ekspresi dan komunikasinya. Sekarang ngomongnya ke petinggi-petinggi instansi, Iya. petinggi yang di kampus, Kampus. petinggi ini.
di sekolah. Itu nggak terbantu oleh keseharian. Enggak, Pak. Kita langsung mencoba, memang langsung datang. Sebelumnya kita emang dapat ilmu sedikit dari atasan itu, kita dikasih ilmu, ya bukan sedikit sih, ilmu banyak. Bahkan akhirnya kita coba praktek ya, kita praktek sendiri ke berbagai macam instansi sekolah maupun universitas. Bagaimana caranya kita bisa dealing event. Bisa cerita nggak awalnya gimana? Pasti kan awalnya nggak bisa langsung bisa sempurna, pasti banyak gagal juga, banyak penolakan juga ketika pengen di eventnya. Iya. Nah, apa yang teman-teman aku Jadi sharing supaya tim mengatasi penolakan ketika di TDS Premium sendiri ketika di pagi hari itu selalu meluangkan 2 jam waktunya untuk mencari poster-poster atau pamflet yang lagi sedang dalam pengerjaan event. Jadi kita ada grup, kita juga sharing di grup kita sendiri ya. Terus habis itu kita cari tahu untuk nomor-nomor teleponnya dari panitia yang terkait. Terus habis itu lalu kita coba hubungi untuk ketemu dan ngobrolin event ini. Gitu. Jadi mencari pamflet, Mencari pamflet. mungkin di Baliho juga ada ya, yang akan mau Iya, ngadain Baliho banyak juga. Oh, itu ada kontak persediaannya ya. Iya, panitia terkait. Iya. Untuk cari event musik segala macam. Iya, event di bidang apapun. Terus juga Ketika udah dapat apa yang teman lakukan? Biasanya kita langsung ajak ketemu ya. Iya, kita ajak ketemu, kita ajak diskusi. Emang langsung kawin gitu ya. kita perkenalan terlebih dahulu lewat media chat komunikasi. Terus habis itu kita selamat pagi Mbak, permisi saya saya Gio dari tim event Smart Friend gitu, kalau saya nyonding di panitia. Untuk event pada saat ini apakah bisa disupport gitu? Kalau dari saya sendiri, perkenalannya seperti ini sih Pak. Ketika kita menargetkan satu event itu, kita kan bisa melihat event ini prospek nggak sama yang kita support seperti itu. Kalau saya sendiri sih lebih ke event musik yang kemarin ya, musik itu kan pasti memerlukan tools yang kita punya. Akhirnya ya kita memanfaatkan tools yang kita punya kepada panitia. Jadi sebelumnya perkenalkan diri dulu. Saya update dari The Event Smart Friend juga. Kebetulan kalau boleh tahu panitianya membutuhkan sesuatu yang bisa kita support, mungkin seperti itu Pak. Mungkin biasanya panitia nanti beranggapan, oh iya Kak, kita butuh support, misalnya nanti ada tenda dan lain-lain. Dan setelah kita masuk, langsung kita ajak ketemuan, kita ajak diskusi bareng seperti itu. Jadi cari tahu pamfletnya, iya, dalamnya Baliho kontakkan ini. kontak panitianya, Kita kontak panitia langsung telepon. Bilang bahwa teman-teman bahwa akan membantu dan mensupport aset berusaha untuk event tersebut seperti itu ya. langsung ditawarin baik-baiknya atau ketemu langsung. Kita prefer ketemu langsung biasanya. ketemu langsung. Kontaknya bisa ketemu langsung bahwa kita ada Smart Friend. Betul. Biasa ketemu langsung di mana? Kalau kita menyesuaikan ya Pak ya. Kalau misalnya panitia berkenan ketemu di kantor, kita juga Panitianya malah welcome ya. iya. Kalau kita ada diinformasikan bahwa teman-teman dari Smart Friend ya. Betul, seperti itu. Iya, kita dari Smart Friend juga. Paling ketemu diajak teman bioskop apa kafe itu dengan di mana yang kan jadi nggak ada ketemu Iya. Yang umum Pak. umum kan tadi nggak ada prospeknya yang lain lagi enggak ya. Jadi tetap fokus ke kalau kita pengen kita tawarkan dan kita supaya ada win-win, ada benefit supaya event bisa jalan dan ingat support aset-aset lintasan kita. Apa sih ditawarin teman-teman? Kita panitia juga ketemu nih sama dia. Apa yang ditanya? Kalau kita sih pertamanya kita minta proposal terlebih dahulu Pak ya. Untuk event tersebut itu kita lihat proposal terlebih dahulu, kita lihat rencana RAP-nya, keperluan apa yang diperlukan oleh panitia yang kita juga punya, kita miliki di kantor ini.
Seperti contohnya kemarin ada tenda ya. Tenda. Kebetulan tenda yang kita juga miliki, kebetulan panitia juga butuh. Nah, akhirnya kita masuk di situ, kita tawarkan paket bundling kita ini lebih oke daripada vendor lain. Bagaimana cara menjalankan itu? Kalau saya sendiri sih pribadi menginformasikan kalau di vendor lain itu kurang lebih sewa tendanya cuma per hari itu sekitar 400.000. Kalau kita itu bisa 2 hari atau 3 hari tergantung event itu berlangsung. Kita nanti bisa libur di situ. Nanti kita bisa kasih produk juga seperti itu dengan harga yang lebih dan lebih terjangkau. Jadi seperti contoh tadi banyak kan sih event masih ada untuk tenda ya. Betul, Tenda. untuk tenda. Daripada mereka sewa tenda, kita ada tenda ya. Betul. Iya, tendanya daripada mereka sewa, mending kita ganti produk uang panitianya. Jadi produknya seperti perdana ya. Perdana, iya. Terus dari panitia ketika kita kasih perdananya mereka buat apa sih perdananya? Kalau perdananya sendiri nanti bisa digunakan ke panitia sendiri, partisipan juga. Biar panitianya capek. Biar panitia bisa merasakan keuntungan yang pakai smartphone itu gimana gitu Pak. Kita banyak promo menarik, kuota banyak, harga terjangkau. Jadi biar panitia itu merasakan enaknya pakai smartphone itu seperti apa sih? Seperti itu. Biasanya kalau kita sombongnya ke panitia seperti itu ya. Iya. Meski ya. Biasanya berapa tenda berapa lebih? Kurang lebih kalau event musik itu 10 ya, 10 sampai 15. 10 sampai 15 tenda. Iya, 15 tenda. Perjalanan berapa yang kita dapat? Untuk per tendanya kita keluarin biasanya 15 sampai 20 kartu. Satu Satu tendanya bisa menghasilkan 15 Kita patokin 15. 15 ya. 15. Iya. Kita soundingkan. Daripada dia sewa, Iya. kita pastinya perdagangannya ya, Iya. tendanya malah dapat lagi ya. Iya, Itu juga dapat. tendanya mau dapat. Atau enggak paling gampang kita juga ada tips. Kalau kita tanya panitianya, Mbak Mas panitianya kira-kira berapa ya? 100 sampai 150. Nah, ini kan jumlah kebutuhan tendanya Mas dan Mbak ini kan 15. Nah, gimana kalau 150 orang itu dalam waktu 1 bulan itu pakai kartu smartphone semua? Oh, Akan lebih gampang. Dari sisi konsumtif juga mereka butuh. Terus habis itu dari acara juga mereka butuh Iya. terus tenda. biasanya sering koordinasi waktu minggu ya. Iya. Daripada beli kuota lagi, jadi lebih mereka coba yang smartphone. Iya, coba aja. Makin mereka tertarik ya kerjasama dengan kita gitu. Iya. Dengan smartphone sendiri ya. Mereka juga nggak akan merasa terpaksa untuk beli karena itu kan menjadi satu sisi konsumtif mereka per bulannya juga paketan gitu. Jadi ada sesuatu yang benefit dari smartphone sendiri tawarin ke ini tersebut. Iya. Kayak baterai namanya. Iya. Iya, Bantu bahkan. Ya, baterai zaman dagang dulu ya. Iya. Oke. Selain dari tenda ada lagi ya? Ada, kita banyak kok tools supportnya ke berbagai macam event. Kita kalau ke event lari kemarin support ini ya, Kamera kamera itu baru 490 ya. Sama drone juga. Kamera itu juga ada yang ukuran kecil dan ukuran besar. Untuk yang kecil sendiri itu muat dari 2 sampai 3 orang. Nah, yang besar itu 3 sampai 4 orang. Kita selalu mematok di bundling 150. 150 jumlah pakai penggunaan dunia pakai itu dari perdana 150. Ya, Iya, itu pelanggan baru lagi ya. pelanggan baru. Jadi kita selalu menyondingkan ke panitia tuh kalau kamera dan 60 volt itu juga bisa mereka alokasikan menjadi tarif ketika di drop di teknis lapangan. Jadi mereka entah mau ambil fresh money dari sana itu sudah jadi hak panitia. Jadi mereka tarifkan 15 sampai 30 ribu itu pasti panitia mau. Jadi mereka dapat fresh money-nya dari sana. Melewati bundling yang pertama tadi ya. Lewati bundling 150 kartu. Ini kan kita bicara lancangnya. Iya. Pasti kan ada penolakan juga ya. Banyak kerjasama atau mencari ide. Gimana cara mengatasi penolakannya? Biasanya yang paling banyak penolakan ketika kita menawarkan terus itu adalah panitia yang butuh fresh money gitu. Jadi kalau dari saya sendiri itu ada 3 poin dalam sounding komunikasi ke panitia. Jadi yang pertama Mbak Mas, kita itu punya tools yaitu tenda, kamera 360 dan balon gate
dan masing-masing memiliki harga bundling. Terus yang kedua, untuk fresh money sendiri kita tetap terima dulu. Saya coba ajukan ke manajemen, mungkin saya kabarin lagi. Jadi kalau dari solusi saya jadi itu karena saya juga kenal sama karyawan perbankan, partner saya sendiri, itu mereka bisa kasih fresh money untuk membuka rekening berhasil. Jadi mereka tinggal kolaborasi supaya acaranya sukses, dapat juga fresh money, dapat juga aset, dapat juga tujuan kita kerjasama yaitu bandingkan modal kita. betul. Jadi bisa ya. Jadi pun keluhan apapun kita terima terlebih dahulu. Kita carikan solusinya. Kayak contohnya dari selain perbankan, Mbak dan Mas kira-kira butuh brand apa lagi untuk masuk di sponsorship kalian gitu. Air minum, saya ini Mas butuh. Kita gandengkan sama brand lain juga. Itu juga bisa kami bantu dari sana. Dari Hydro Coco, air mineral, isotonik ya, isotonik. Terus habis itu mungkin makanan dan brand makanan juga itu kita gandengkan semua. Kok bisa loh? Siapa kolaborasi dengan brand-brand itu gimana awalnya tuh? Nah, awal kita selalu membiasakan diri dalam support event itu kita selalu mengunjungi tenan-tenan yang ada dari brand-brand yang berbeda. Jadi setiap event pasti kunjungi merchant yang lain, yang lain, ada kenalan, ajak kolaborasi, nanti ada event Betul, Pak. selanjutnya. Tujuannya sendiri itu kita cuma minta nomor teleponnya dia. Cuma kita nomor dia. Kita awal Teleponnya siapa? SPG-nya. Oh, enggak. Nanti. Marketing sih lebih tepatnya biasanya. Marketingnya, bukan SPG-nya kan. Coba kalau tanpa akhir Mas Yudi saya nggak yakin. Sebenarnya dia pengen cari nomor SPG-nya. Tapi ya udah, tetap ada marketingnya. Marketingnya atau atasannya ya. Atasannya yang bertanggung jawab. Banyak pas lagi ada SPG-nya. Tanya nomor telepon atasannya berapa? Ya, sama begitu ya. Iya. Jadi kita dimulai dari sana sambil kita mungkin pintu komunikasi awal ya. Mas dari brand ini. Kalau misal kita ada event ini bisa support nggak kira-kira? Jadi pokoknya ada proposal yang minta fresh money, jangan takut. Iya. Ya. Ada kita ada teman-teman tadi ada kolaborasi. Kasih. Terus kedua juga menyampaikan ke atasan supaya support dari fresh money masuk atau bisa diberikan atau tidak. Udah terima semua peluang. Pokoknya minta dulu semua. Minta dulu apa dan kita carikan semua. Jadi kita sudah tahu program apa, jangan takut. Karena tadi ada kolaborasi pihak bank, pihak lain, belum lagi support dari atasan dari jurnal ya. Jurnal. Terus sama yang ketiga, kita juga bisa support percetakan banner. Itu bisa diambil dari kadang-kala kita mematok satu per biji kartu yang mereka budget itu margin 1.000 atau 2.000. Itu tujuannya untuk mengalokasikan ke percetakan banner. Dari mulai banner backdrop terus habis itu X banner dan percetakan banner yang dibutuhkan dari Bank Indonesia. Oke. Jadi ini kalau ketika event jadi ketika event di luar ada pentas musik ataupun acara apa di luar. Ini kan masa ini sekolah juga ada Indonesia kerjasama atau kasih kerjasama, gimana tuh cara supaya bisa kerjasama atau bikin event sekolah? Jadi kalau asing berbeda ya? Beda sih Pak. Apa yang mereka butuh sih biasanya? Kalau ke sekolah sendiri, terutama SMA Pak ya, yang udah punya KTP dan lain itu, kita itu biasanya kalau ke guru Humas, betul. Humasnya itu biasanya kita soalnya, Bu ada acara ulang tahun sekolah ini enggak? Seperti itu. Jadi biasanya di sekolah datang ke sekolah, yang belum pernah tahu, belum pernah datang, terus kita ketemu dengan humas. Bertemu dengan humas. Pertama kita memperkenalkan diri terlebih dahulu sih Pak. Kita memperkenalkan diri dahulu, kita dari pihak Smart Friend, tujuan kita kemari itu untuk menyampaikan informasi kerjasama juga. Nanti kebetulan rumah mungkin terbuka, kebetulan baru itu kita
tanya apakah ada event ibu mungkin terdekat ini yang bisa kita support seperti itu. Kemudian nanti kalau misalnya ibu saya, oh iya mas ada acara ulang tahun tuh misalnya di bulan depan, kalau boleh tahu kebutuhannya apa ibu, bisa kita support atau kita tampung dulu lah kebutuhan ibu apa, nanti kita bisa kasih solusinya seperti itu sih ya. Kadang kalau ke sekolah kayak gitu ya, Terus juga sama program-program penawaran program-program iya, kita juga ada program lain, program ECG ya. program musik ECG juga, itu juga ada. Kita sering sosialisasi ke anu ya, lebih tepatnya ke OSIS sih. OSIS ya betul. OSIS SMA. Seperti itu. Jadi ada juga kerjasama dengan sekolah ini. Sekolah, iya. Sih itu apa ya? Smart Your Generation itu Smart Your Generation itu lebih ke bagaimana kita ini kerjasama dengan sekolah ini untuk merasakan enaknya pakai smartphone itu seperti apa, dan kita kasih ini sih fresh money plus kita kasih benefit yang menguntungkan buat sekolah pak. Oh. Salah satunya bisa bisa gratis penyewaan tools yang kita punya. Tuh. Iya. Pakai Bisa pakai alat yang kita punya. Ketika sekolah itu ada event yang membutuhkan alat, ketika kita udah kontrak SJG ini bisa kita. Jadi menciptakan generasi lewat sekolah tadi ya. Betul sekali. Tadi dapat freshman. Fresh money juga. Dan beasiswa juga dong bagi. Iya, ada beasiswa juga. Oh. Nah kalau instansi gimana tuh? Instansi kita juga itu coba kita support juga ya. sebagai band. Iya, jadi kebetulan kalau instansi ini kita lebih ke kita putar kota Malang nih Pak, instansi apa aja yang bisa kita datengin, kita visit lah ya, kita visit. Terus kebetulan di salah satu instansi itu biasanya ada acara event juga, event entah itu dari instansinya atau event kolaborasi juga, itu nanti kita bisa masuk lewat situ. Seperti itu, nanti kita bisa tanya kebutuhan instansi tersebut, kira-kira butuh support apa yang kita bisa support, dan kita bagi support. Iya, betul, seperti itu Pak. Oh jadi instansi juga pasti Ada event juga, ada acara-acara. iya, ada Di situ lah masuknya ya. betul sekali. Mereka juga untuk keperluan branding. Jadi ada mereka Iya. ya. Apa kemarin terakhir dari ini dapat? Kemarin itu ada event dari BPR itu jalan sehat. Jalan Iya, Sehat, iya. jalan sehat itu kita bisa support tenda juga. Kok bisa tahu kok PPR itu ada jalan sehat? Kebetulan karena kita sering mobilitasnya kita emang sering ketemu customer, kebetulan si customer ini kerja di situ Pak. Ya, Jadi itu Jadi ketika dapat customer simpen nomornya, simpan nomornya. jangan kasih atau bukan sampai waktu apa Ya, betul. jangan sungkan hubungin teman-teman ya. Betul sekali, Sampai Pak. dia punya nomor khusus kamar. Betul, iya Pak. Dan itu kita follow up, akhirnya yaitu kebetulan kita bisa join. Jadi itu luar biasa teman-teman ya. Iya Pak. Dari hasil mobile selling, selling ataupun dari event, banyak kenalan, banyak dapat customer, malah membuat kalian lebih mudah cara organisasi Sampai target itu. Iya, malah dapat event lagi, dapat lagi kenal kerabatnya segala macam. Iya, betul. Enaknya jadi sales ya, ngobrol-ngobrol, dapat relasi yang luas, banyak, dapat wawasan. Jualan di tempat wisata juga. Gak tahu sampai oh iya. Emang kalau jualan tuh teman-teman biasanya tadi di mana sih biasanya tuh bisa sampai target tadi? Kalau dari mobilitasnya sendiri, kita pakai selalu visit ke pasar. Iya, Pasar. Dari secara pedagang maupun pembeli selalu kami tawarkan. Dalam kurun waktu 1,5 jam mungkin ada 3-4 pembelian. Dalam satu jam. Dalam 1 jam. Nah, biasanya kita juga kadang-kala open booth di sana juga untuk membuat keramaian ataupun notice dari orang-orang pasar tadi. Coba ini juga. Asal ya. Iya. Iya. Selain pasar apa lagi? Dan pasar kita sering banget alun-alun itu selalu. Betul. Jadi mobile saya ini tepat di keramaian. Betul, pasar, titik keramaian. Alun-alun. Itu ada lagi. Kita kebetulan kalau jam istirahat makan siang kita ke Pujasera Pak. Biasanya Pujasera itu banyak mahasiswa atau orang-orang lagi makan siang. Iya, makan siang itu biasanya pas waktu istirahat
kita masuk di situ. Kalau tadi Mas Dio bilang ada wisata ya. Iya, ada wisata juga. Apa tuh kalau Mas Dio paling enak sih, dimana Iya. kita kayak ngerasa kerja sambil liburan juga. jadi nggak terasa kerjanya. Nggak terasa kerja. Di mana tuh biasanya Mas Dio wisata? Kemarin sempat ke mana Mas Adi? Ke pantai Pelayaran. Kelayar. Waktu di Pacitan. Waktu di Pacitan. Kita juga memiliki akses gratis ketika masuk loketnya. Bilang aja dari sales Mafre. Iya, gitu. Bilang besoknya dicari-cari. Nggak mau bayar masuk ke akses wisata gitu kan. Jadi kemana-mana akses wisata bilang aja sales Mafre gitu. Kita seandainya ke loketnya bilang cek sinyal Pak. Gitu. Oh, cek sinyal. Ya. Tapi memang cek sinyal. Iya, banyak sinyal sih. Memang cek sinyal karena memang ada BTS juga. di sana. Iya. Oh kebetulan ada PTS. Ada PTS. Kalau nggak ada PTS gimana? Wah kita juga Nggak berani. Iya, berani. kita juga Iya. Terus makanya tadi bilang soal tadi tempat wisata, Iya. pasar, Iya. alun-alun, ya itu warung-warung kopi mungkin juga ya. tempat-tempat nongkrong warung kopi ya, juga. Paling banyak tempatnya itu paling dapat di mana? Kalau dari kita sendiri Wisata ya sama alun. wisata sama alun-alun. Wisata alun justru banyak. Iya. Wisata sama Enak ya keadaannya. amin ya. Nongkrong doang aja, aduh, salah ngobrol-ngobrol. Iya. Jualan tiba-tiba, Iya. ya kan? Tiba-tiba closing. Tiba-tiba closing, ya kan? Jadi kayak nggak kerja ya. Kayak nggak kerja. Tadi kalau kita lihat kan dari awal teman-teman sini nggak pede tadi. Nggak pede dari awal. Baperan sama apa alu, Iya. ya kan? Terus juga belajar sendiri, ya kan? Terus dan belajar sendiri berhasil dalam ketika mau buying selling. Iya. Tadi ada tips and triknya jualan ya. Iya. Bagaimana mengatasi penolakan, Betul. dalam penolakan. Terus dari penolakan berhasil transaksi, dapat customer, dapat relasi, simpan kontak nomornya, dapat lagi dari event, ya, supaya bisa dan customer itu malah tadi dia kan dengar dapat dari customer Iya. minta support minta share DPR ya, Betul. padahal waktu itu cuma dari customer yang 15 ya. Beli ya. Jadi terus juga teman-teman iseng nggak sih jika lagi acara ada di pamflet baliho kontak person panitia event itu bukan iseng kan ya? Bukan Pak. Bukan Pak. Memang benar ya. memang iya. Ketika ada waktu free, Iya. itu aja ngeluangin waktu untuk cari ada event-event apa sih di areanya ya? Obrolan santai aja kayak Santai, ya. ide apa yang akan dibuat mungkin. Lo nggak capek ngobrol-ngobrol doang aja. Iya. Nah, Bisa sama ngobrol akhirnya dapat event juga. Dapat event juga. Yang support dari diberikan segala macam. Intinya kan semua kita punya ya. Iya. Kita punya benefit yang kita miliki harus dipahamin ya. Betul. Ya, teman-teman harus paham. Jadi harus paham juga apa yang dimiliki gitu. Dan juga memahami lawan bicaranya seperti calon pelanggan, calon panitia event ini mereka butuh apa. Iya. Jadi punya kekuatannya apa, lawan bicaranya pengennya apa. Iya. Jadi nyambung. Jadi deh transaksi sama bio industri-nya. Betul Pak. Betul, Pak. Terus, nah, kita udah lama ini. Iya. Udah semua nih ceritanya nih. Dan kayaknya saya Kurang lebihnya. Iya Pak. ada satu lagi tuh. Apa itu? Bagian saya lihat sering aktif juga ya di digital ya. Oh iya. Sering aktif. Kami pun juga selalu dibantu dari Mbak Dia juga. Betul. Karena penyampaian proposal yang masuk kebanyakan juga dari Dari digital juga ya. Iya. Bagian sendiri saya lihat juga konten juga, selling juga lewat digital ya. Ya, live Tapi juga. kayaknya waktunya nggak cukup. Kalau nanti kita bicarain Betul Pak. digital selling atau digital marketing terus di sekarang Ya. ya pokoknya nanti ada sesi lagi selanjutnya Iya. bersama Sampura Show ya kan? Nanti kita bicara lagi tentang digital selling tapi setelah berapa lama kerja Kurang lebih di sini udah 8 bulan. 8 bulan. Dari saya 9 bulan. 9 bulan. Mbak Dia 1 tahun. keseruan apa sih yang didapetin Smart Friends sebelum kita tutup di sesi satu ini, di sesi yang bagaimana negosiasi dan juga bagaimana meningkatkan
kemampuan penjualan dari di lapangan, web selling, event, ya kan. Nanti kita coba lanjut di sesi kedua, yaitu digital. Apa keseruan yang bisa ceritain nggak selama kerja tadi 8 bulan, 9 bulan, 1 tahun? Keseruannya banyak banget sih Pak. Kebetulan karena kita juga kerja sambil refreshing juga ya. Kita biasanya join event musik sekaligus kita jualan, sekaligus kita menikmati musik itu ya. Bener. Wow, jadi nonton konser tanpa bayar kan? Betul ya. Iya Pak. Emang bisa jualan lagi? Iya bisa jualan juga. Terus tadi juga jualan, kalau dia tadi bilang tempat wisata juga. tapi saya nggak lupa kok nawar-nawarin. Iya. Setelah jualan juga, iya suka live streaming, hobi juga, bisa jualan juga. Iya. Jadi intinya pekerjaan ini bukan jadi beban ya, Bukan jadi beban. orang jadi nikmatin. Loh kan hobi saya nonton konser, Iya. loh hobi saya keliling-keliling, loh hobi saya streaming. Iya. Apa nggak dimanfaatin dengan pekerjaan yang dimiliki gitu ya? Betul sekali, Pak. Betul sekali Pak. Ada lagi mau disampaikan dari keseruan-keseruannya nih? Jadi- Kalau misal dulu. Jadi tidak terpikirkan targetnya Pak, tapi Ya, jadi lebih enjoy. enjoy. Saya pengen live, saya pengen ngobrol dengan orang lain nyaman, beli dan kita. Pokoknya yang namanya target tuh saya pikirin, Iya. Betul. yang namanya hal-hal yang menjadi beban gak usah pikirin itu. Tapi tadi nikmatin dulu Iya. prosesnya. Prosesnya. Loh kan saya kan jualan. Ya kalau misalkan hari ini berarti usahanya dulu ya. Iya. Usahanya dulu tadi sering lewat nongkrong sambil jualan, lewat Iya. event Iya. sambil jualan. Ya. Jadi pasti akan ada hasilnya kalau Iya. niatnya baik, ada positif, Iya. bukan yang jam-jam malah tidur, Iya. tidur jam-jam malah mencuri waktu. Iya. Jadi setiap jam waktunya itu manfaatinlah supaya peluang-peluang yang ada setiap jamnya diambil gitu ya. Jadi semua keseruannya itu pekerjaan ini dinikmatin ya. Iya. Tadi selain juga kita nikmatin usaha-usaha yang di tiap jam jadi peluang usahanya, mencari baliho juga lewat streaming, lewat jalan-jalan tadi ya. Tentu diawali dengan doa. Emang doa pagi semua? Artinya Pak, Iya. kita berdoa sebelum melakukan aktivitas ya. Ya, sholat Jumat, sholat Jumat, Sholat subuh. sholat subuh ya. Salat subuh ya. Awali dari dini hari sholat subuh. Salat subuh. Soalnya kalau saya lihat dia tuh sholat Jumat nggak pernah, maka saya ngomong sholat Jumat. Nggak pernah kelihatan. Oh, nggak pernah kelihatan. Oh, pasti, nggak boleh sombong ketika sholat. Jadi betul dengan baik, diam-diam tapi udah ada di masjid. Mbak dia juga gitu ya. Iya, berdoa mati. Ya, mensyukuri yang sudah terjadi kemarin. Terus hari ini supaya setiap langkah kita juga Tambah kuat diberkati, dilancarkan dilancarkan juga. Mungkin kalau itu terima kasih Mas Adin. Terima kasih. Terima kasih Yo, Pak Maria telah diundang di di podcast acara ini. Sakuroso ini. Ya. Tapi nanti kita ada lagi Sakuroso yang selanjutnya, sesi kita ngomongin digital selling marketing. Ya, penasaran dari itu, Pak. Penasaran juga ya? Penasaran. Wah, narasumbernya cantik. Ya, cantik. Dan udah ada di TikTok. TikTok TikToknya Smart friend juga. Smart Friend SCJPT. Yang gitu. Kita sudah selesai di acara podcast bagaimana negosiasi dan bagaimana penjualan ya di direct selling ataupun nanti pas ketika di event ya. Tapi nanti sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya, yaitu digital marketing dan digital selling. Nah, sampai jumpa di Sakura Show.